Pemahaman tentang sifat-sifat Allah merupakan inti dari akidah Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam, muncul berbagai aliran yang memiliki metode berbeda dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu aliran tersebut adalah Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Meskipun Abul Hasan Al-Asy'ari telah keluar dari pemikiran lamanya Mu'tazilah dan mendeklarasikan diri sebagai pengikut Ahlussunnah, sebagian besar metode teologi Asy'ariyah tetap terpengaruh oleh prinsip-prinsip rasionalisme Mu'tazilah. Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan dalam cara mereka memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan Asy'ariyah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, Asy'ariyah memiliki metodologi dalam memahami sifat-sifat Allah, di antaranya yang pertama pendekatan rasional atau akal di atas dalil. Asy'ariyah memprioritaskan akal dalam memahami sifat Allah, terutama dalam ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang tidak jelas maknanya. Mereka beranggapan bahwa memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tekstual, yaitu sesuai dengan lafaz dan maknanya, dapat menyebabkan tasbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, takwil terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy'ariyah cenderung mentakwil sifat-sifat Allah yang mereka anggap tidak sesuai dengan akal, seperti sifat istiwa, yaitu bersemayam, yad tangan, wajah, dan lainnya. Contoh, istiwa yaitu bersemayam di atas aras ditakwil menjadi istaula, yaitu menguasai. Yad tangan Allah ditakwil menjadi kekuasaan atau nikmatnya. Yang ketiga, penolakan sifat fi'iliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy'ariyah menolak sifat-sifat fi'iliyah Allah yang menunjukkan tindakan atau perbuatan Allah, seperti turun ke langit dunia, yaitu nuzul, berbicara, kalam, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembatasan sifat Allah pada sifat maknawiyah. Mereka hanya menetapkan sifat-sifat yang mereka anggap logis, seperti ilmu, kehidupan, dan kekuasaan. Sementara sifat-sifat yang lain ditolak atau ditakwilkan oleh mereka. Setelah kita mengetahui metodologi Asy'ariyah dalam memahami sifat Allah, maka akan kita jelaskan kesalahan Asy'ariyah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyalahi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tanpa tahrif, yaitu mengubah makna, ta'til meniadakan sifat, takyib membayangkan bentuk sifat, dan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalilnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa sifat-sifat Allah harus diterima sebagaimana adanya tanpa menafsirkan secara berlebihan ataupun menyesuaikan dengan akal manusia. Yang kedua, mengabaikan dalil dari tekstual, yaitu nas. Asy'ariyah sering mengedepankan akal dibandingkan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa akal harus tunduk kepada wahyu. Contoh, dalam ayat tentang istiwa, mereka mengubah maknanya menjadi istaula, yaitu menguasai. Padahal makna istiwa telah dijelaskan oleh para ulama salaf sebagai bersemayam di atas aras dengan cara yang sesuai dengan kebesarannya.
Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Quran surat Toha ayat kelima. Imam Malik rahimahullah berkata tentang ayat ini, istiwa itu sudah diketahui maknanya. Bagaimana caranya tidak diketahui? Mengimaninya adalah wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Yang ketiga, ta'wil tanpa dalil yang jelas. Praktik ta'wil Asy'ariyah terhadap sifat-sifat Allah sering sekali tidak memiliki dasar dari Al-Quran maupun hadis. Bahkan banyak ulama bahasa Arab menolak makna alternatif yang mereka gunakan. Contoh penafsiran yadullah, yaitu tangan Allah, menjadi kekuasaan tidak didukung oleh teks atau qarina yang jelas. Dalam banyak konteks, lafaz yad secara bahasa memang berarti tangan, bukan kekuasaan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ta'wil adalah pintu kerancuan dalam agama. Mereka membuka jalan bagi setiap orang untuk menafsirkan Al-Quran sesuai kehendak akalnya. Yang keempat, menolak sifat fi'iliyah Allah Subhanahu wa taala. Asy'ariyah menolak sifat-sifat fi'iliyah Allah seperti turun ke langit dunia, yaitu nuzul, dan berbicara, kalam. Padahal sifat-sifat ini telah ditetapkan dalam hadis yang sahih. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menolak sifat ini berarti menolak sabda Nabi Muhammad SAW yang merupakan bentuk penyimpangan dari manhaj salaf. Teman-teman sekalian, dari akidah Asy'ariyah ini timbullah dampak dari pemahaman mereka. Di antaranya yang pertama, melemahkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan pada akal dan takwil dapat mengurangi rasa tawakal dan iman kepada Allah, karena makna sifat-sifat Allah menjadi kabur. Yang kedua, membuka pintu kepada ilmu kalam. Pendekatan Asy'ariyah yang bersifat filsafat mendekatkan umat Islam kepada ilmu kalam yang telah diperingatkan oleh banyak ulama salaf. Yang ketiga, penyimpangan akidah. Pemahaman yang salah tentang sifat-sifat Allah dapat menyebabkan penyimpangan akidah yang serius. Seperti taktil, yaitu meniadakan sifat Allah, ataupun tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terus bagaimana pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap akidah Asy'ariyah ini? Di antara pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Asy'ariyah ini ialah yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, pemikiran Asy'ariyah memiliki banyak kontradiksi. Mereka menetapkan sebagian sifat Allah namun menolak sebagian yang lain dengan alasan yang sama. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau memperingatkan bahaya ilmu kalam. Jauhilah ilmu kalam karena ia membawa kepada kebingungan dan kesesatan. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, manhaj Asy'ariyah adalah bentuk penyimpangan dari manhaj salaf, karena mereka terlalu mengandalkan akal dan menolak sebagian besar sifat Allah. Maka dapat kita simpulkan dari pembahasan kali ini, teman-teman sekalian. Yang pertama, kesalahan utama Asy'ariyah adalah mendahulukan akal di atas dalil nakli, sehingga mereka jatuh dalam takwil dan penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemahaman sifat-sifat Allah harus mengikuti manhaj salaf, yaitu mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa ta'rif, ta'til, takyib ataupun tasbih. Yang ketiga, umat Islam harus berhati-hati terhadap pemikiran Asy'ariyah dan merujuk kepada ulama Ahlussunnah dalam memahami akidah, terutamanya dalam asma wa sifat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.